Modal pun rekening maninya mah. Clipper bukan sekedar hobi edit video, tetapi peluang cuan di era attention economy. Saat jutaan konten panjang beredar YouTube dan podcast, Clipper hadir sebagai kurator yang memotong momen penting dan paling menarik agar viral di TikTok, Instagram, Reel, atau YouTube Short. Pekerjaan ini tampak sederhana, memotong video, menambah teks, dan musik. Namun, Clipper sejati memahami ritme, tren, dan algoritma. Dia tahu kapan penonton berhenti scroll, di mana ada momen hook, dan bagaimana membuat 60 detik terasa berharga. Banyak kreator besar bahkan punya tim khusus Clipper karena sadar potongan singkat lebih menjual daripada video panjang. Sumber cuan Clipper beragam. Pertama, bagi hasil dengan kreator. Clipper mendapat persentase dari pendapatan video pendek yang viral. Kedua, freelance dengan sistem proyek di platform seperti Fiverr atau Upwork dengan bayaran 100.000 sampai 1 juta per klip, tergantung kualitas. Ketiga, monetisasi akun sendiri. Clipper bisa membuat akun khusus berisi klip publik dengan izin atau untuk meraih AdSense revenue dari YouTube Short dan TikTok. Modal pun rekening maninya mah. Dari podcast, Clipper, peluang cuan untuk meraih dengan dapat AdSense, modalnya pun ringan. Halo guys, ketemu lagi di channel kita Live After the Layoff. Nah, kali ini mau cerita apa ya? Kita lihat di belakang itu ya. Itu silver play button yang saya dapat dari YouTube tentu saja atas salah satu akun YouTube saya yang 100.000 yang sekarang sudah 200.000 subscriber dan semoga terus berkembang ya. Tapi kenapa kok kemudian saya bikin akun ini? Ya, karena itu berbeda. Jadi teman-teman, di tengah tren video pendek ada namanya salah satu yang perkontenan itu yang menghasilkan uang tapi dengan cara yang relatif mudah dan sudah banyak dilakukan orang dan namanya Clipper. Itu sudah dibahas di beberapa, dan terakhir juga kemarin ada yang bahas Clipper itu ternyata masih punya masa depan dan masih akan lebih dalam tanda kutip powerful lagi ke depan karena banyak dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, brand maupun influencer atau ya youtuber besar juga memanfaatkan Clipper untuk menambah popularitas, menambah jangkauan, menambah ya exposure mereka seperti itu. Dan saya mau cerita dikit soal bagaimana saya terjun menjadi Clipper. Ini dia salah satu pencapaian seorang YouTuber atau seorang konten kreator di digital kayak gitu adalah salah satunya ya ini plakat ini yang next mungkin ya gold, kemudian ada apa lagi di atas gold itu kayak diamond seperti itu ya. Semoga kita bisa mencapai 1 juta demikian. Nah, Clipper itu apa sih? Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu lah. Sederhananya ya dia mengambil video untuk bikin klip, ditambahkan entah caption, biasanya ada juga yang nambahin musik, jedak-jeduk dan sebagainya. Jadi klip itu video panjang atau biasanya podcast atau live streaming yang panjang dipotong-potong, diambil bagian menariknya dan sebagainya. Yang itu biasanya kalau pelaku utamanya misalnya yang konten kreator utamanya yang contoh itu biasanya kan banyak tuh streaming game ya kayak PUBG, Roblox dan sebagainya di YouTube. Mereka streaming dan sebagainya sampai 4 jam, 5 jam kayak gitu kan. Mereka udah kadang kalau ya bisa jadi mereka nyewa editor ya untuk motong video atau ngambil yang bagian yang menarik dan sebagainya. Tetapi kejelian Clipper itu kan juga penting. Jadi nggak semua editor mereka tuh bisa nangkep momen-momen penting apa. Salah satu skill Clipper itu adalah sensitivitas mereka dalam mencari konten yang paling sesuai dengan audiens luas gitu, yang paling menarik buat algoritma juga seperti itu. Nah, disitulah peran Clipper gitu. Bahkan konten kreator besar di Indonesia pun sudah banyak memakai Clipper ya. Dalam tanda kutip Clipper bayaran. Jadi mereka memberikan penghargaan buat Clipper itu ketika kliknya mencapai views yang jutaan atau berapa, mereka akan dapat revenue tambahan dari si konten kreator utama karena dianggap berjasa untuk memberikan exposure tambahan buat si konten kreator. Ya, contoh saja yang aku ya kayak Timothy Ronald atau yang lain juga memakai itu. Salah satu contohnya adalah Timothy Ronald yang ya dia juga memberikan penghargaan ke para Clippernya. Saya sendiri juga mengklip videonya dari Timothy Ronald, tapi saya bukan bagian dari tim mereka ya. Saya bekerja secara independen, jadi bikin klipnya ya klip yang saya mau aja, yang kira-kira cukup punya perhatian di publik atau lagi hype atau apa seperti itu, jadi saya ambil. Tapi tidak selalu seperti itu ya. Perjalanan dari ini dapat sampai ini tuh justru berasal dari video-video lama. Jadi awalnya tuh saya mungkin tidak sengaja ya penemuan ini, saya sendiri awalnya tidak tahu bahwa ada namanya Clipper dan sebagainya. Itu saya cuma waktu itu menonton salah satu media mainstream sebenarnya yang di salah satu media sosialnya itu membuat klip dari konten lama. Saya ngelihat kok tokoh ini menarik ya buat audiens di TikTok. Waktu itu di TikTok dia menarik perhatian. Kemudian saya cari nih video ini, ternyata itu video lama, sudah beberapa tahun yang lalu, dan kemudian saya dengarkan, saya tonton lagi, ternyata memang banyak yang menarik isinya. Oke, saya bikin beberapa video, saya potong kayak gitu. Waktu itu cuma di bawah 1 menit kayak gitu. Ternyata memang ketika di post reaksinya bagus, audiensnya oke. Dan saya menemukan bahwa itu tidak
saat itu tidak melanggar hak cipta di YouTube seperti itu. Saya tidak tahu. Jadi hak cipta ini juga akan jadi persoalan ketika kita tidak tahu ternyata sumbernya sudah istilahnya bekerja sama dengan YouTube untuk men-take down misalnya video-video yang dianggap yang video-video dia yang sudah dilindungi sebagainya nih. Biasanya dilakukan oleh seperti media TV ya. Kayak misalnya kalau kita salah satunya ya, salah satu contoh video yang tidak bisa kita klip biasanya pertandingan Premier League atau videonya dari Net TV atau apa itu mungkin tidak bisa ya. Tapi TV-TV lain masih relatif boleh. Yang sejauh ini tidak ada larangan kayak Kompas TV, Metro TV itu untuk siaran-siarannya masih bisa diklip kayak gitu. Clipper itu kan sebenarnya dalam tanda kutip pendapatannya kecil ya kalau dari video-video short kayak gitu. Tetapi kalau mereka rajin dan view-nya gede gitu sebenarnya cukup lumayan. Meskipun kalau dibandingkan konten kreator utamanya jauh sekali. Karena RPM atau bayaran per 1000 views di short itu kecil dibandingkan video long video seperti video yang panjang kayak gitu ya. Itu jauh sekali. Kalau saya sih cuma dari AdSense ya, dari AdSense maupun affiliate yang di YouTube. Sebenarnya pendapatan lain dari Clipper itu bisa juga dari tadi kerjasama yang dibayar sama konten kreator utama ketika videonya misalnya mencapai view 1 juta, 2 juta, atau 3 juta, dan sebagainya. Tapi itu biasanya ada perjanjian atau ya komunitas atau kelompoknya sendiri lah mereka membentuk itu. Jadi kita harus gabung dan sebagainya, kemudian mengklip video-video mereka dan ya akan dapat reward seperti itu. Atau yang lain juga mungkin branding ya, misalnya ada branding dan sebagainya mungkin bisa. Saya sendiri hanya dari AdSense sama affiliate yang di YouTube. Yang di YouTube itu affiliate-nya dari saya lihat tadi itu sudah ada affiliate-nya Lazada. Jadi ketika kita publish video itu ada pilihan opsi produk apa yang akan ditautkan, di situ ada produk dari Lazada dan Shopee. Sementara kalau di luar negeri mungkin ada beberapa e-commerce lain yang bekerja sama dengan YouTube seperti itu. Kalau di Indonesia baru 2. Sebenarnya gimana sih caranya jadi Clipper? Sebenarnya itu salah satu profesi YouTuber atau content creator di digital di YouTube yang paling mudah. Karena kita tidak membuat video ori, kita tidak bikin video sendiri, kita ngambil video orang lain, biasanya orang terkenal atau apa seperti itu. Kalau saya dulu mulainya ya memang dari kuliah-kuliah umum. Jadi saya mencari tokoh yang memang punya value, kemudian dia memberikan kuliah umum di kampus dan sebagainya yang relatif, karena itu akun kampus, YouTube-nya kampus, jadi relatif tidak ada intellectual property strike misalnya yang ada pembatasan seperti itu jarang. Kecuali ya kalau kita ngambilnya semua ya plek-ketiplek semuanya diambil, dengan kalau cuma ngambil 1 menit sampai 3 menit itu sepertinya tidak masalah seperti itu. Dan kalau saya sih modelnya pukul hantam ya, satu video misalnya bisa saya buat banyak sekali klip, karena saya kadang di awal-awal terutama tidak tahu bagaimana yang kemungkinan untuk FYP atau istilahnya trending seperti itu. Jadi ya udahlah saya bikin semua. Meskipun makin kesini kita sebenarnya harus lebih selektif sih, karena kan pekerjaan Clipper itu bukan pekerjaan yang mudah juga sebenarnya. Kalau di editing dan sebagainya melelahkan juga. Untuk bikin satu video 3 menit atau 2 menit seperti itu juga butuh waktu lah, misalnya 10 menit atau berapa, karena kita harus memeriksa caption dan sebagainya, memeriksa audionya, menyesuaikan. Misalnya kita mau nambahin klip atau opening yang lain, misalnya nambahin endingnya seperti apa dan sebagainya, ya itu bikin pekerjaan yang agak lebih panjang. Yang jelas sih memang Clipper memang ada ini ya, ada positif negatifnya, karena kan memang ada Clipper khusus yang kadang mereka sengaja ya mengklip satu video sengaja untuk menjelek-jelekan seseorang, tuh ada banyak sekali. Contohnya misalnya kemarin yang cerita itu Guru Gembul, misalnya videonya dipotong-potong sekedar untuk menjelek-jelekan si mereka. Nah itu ya salah satu yang sebenarnya gak boleh gitu, itu melanggar hukum dan sebagainya. Karena itu kan jatuhnya ke fitnah ya, karena konteks dihilangkan, kemudian makna sebenarnya dari konten itu juga hilang, lebih kepada memang serangan-serangan personal. Tapi kan ya itu kejahatan seperti itu, kejahatan ya mungkin hari ini tidak banyak diusut karena biasanya ya dilindungi sama penguasa atau sejenisnya, itulah orang-orang yang berkuasa kadang yang melakukan serangan seperti itu. Jadi yang netizen itu sekedar mungkin dalam tanda kutip ya disuruh saja atau dibayar untuk melakukan hal itu. Nah buat Clipper murni yang kayak kita yang mencari AdSense ya sebaiknya sih ini ya mengedepankan etika dan mendahulukan value dari satu konten dibandingkan yang lain-lain gitu. Karena kan itu value itu akan menjaga kita dalam pengertian gini, kalau jelek yang kita klip, kita fitnah sebagainya tuh pasti akan banyak yang report dan itu akan berdampak buruk pada akun kita gitu. Sementara kalau kita ya misalnya salah satunya ya mencantumkan sumber, memberikan konteks yang jelas dalam klip itu, memotongnya tidak asal, jadi memotongnya agar tetap sesuai, ngasih judul yang tidak misleading dan sebagainya. Saya pikir itu masih bisa bertahan dan masih bisa dimonetize untuk sampai ke depan kayak gitu. Tapi memang ada risikonya sih buat Clipper, kalau kan ada biasanya hak cipta ya. Cuman itu yang resiko hak cipta itu yang harus kita antisipasi sih. Kalau menurut saya salah satu yang utama adalah cara pengambilan sumber, pemilihan sumbernya itu memang harus yang dia tidak melakukan apa ya, memang orangnya sudah istilahnya legowo atau memang ya membiarkan atau
ikhlas gitu videonya diklip atau sebagainya itu loh. Ya kalau mereka kan punya hak juga ketika mereka tidak suka atau mereka tidak berkenan, mereka akan melakukan akan minta YouTube untuk melakukan takedown atas video yang dari Clipper gitu. Dan biasanya ya milihnya itu instinktif ya, insting kita aja. Misalnya kita mengenali tokoh-tokoh tertentu yang memang boleh kayak gitu, atau podcast-podcast yang memang sengaja membiarkan videonya diklip sama konten kreator seperti ya konten kreator kecil seperti Clipper gitu lah. Tapi kita itu nggak ada jaminan juga sih sebenarnya, tapi ya kita jaga-jaga ya, biasanya kita memilih sumbernya dulu, kemudian cantumin mencantumkan sumbernya seperti itu, dan responsif kalau misalnya ada permintaan takedown atau apa ya gitu, ya udah kita takedown videonya kalau itu permintaannya dari si yang pemilik videonya seperti itu. Kalau dari cerita-cerita dari video kemarin tuh, misalnya di Clipper itu masih punya peluang tahun depan kayak gitu, bahkan masih ke depan. Itu karena habit orang di media sosial atau habit media orang nonton video itu semakin lama kan semakin pendek ya. Jadi kebanyakan orang, jadi tidak semua orang, jadi kebanyakan orang tuh nonton video cuman bertahan beberapa detik kayak gitu dalam satu video seperti itu. Jadi hal itulah yang membuat klip itu lebih relevan buat orang-orang saat ini atau mungkin ke depan. Meskipun saya sendiri agak mengkhawatirkan bahwa tren itu akan berlanjut. Kenapa? Ya itu artinya kan ada persoalan di tingkat perhatian manusia ya terhadap sesuatu. Penghasilan gimana? Penghasilan ini mungkin kelihatan besar, tapi itu fluktuatif ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kadang setiap bulan dapat, tapi kadang ada beberapa bulan-bulan tertentu yang kita tidak bisa narik. Artinya pendapatan itu kurang dari batas minimum yang bisa ditransfer ke rekening kita. Itu 1.300.000. Jadi minimal pendapatan per bulan kalau kita untuk bisa dikirim ke rekening kita itu minimal 1.300.000. Nah kalau udah melebihi itu ya kita tiap bulan bisa dapat. Tips buat kalian sih kalau mau jadi Clipper ya mulai aja dulu dan belajar untuk memahami algoritma manusianya. Jadi yang kita pahami itu kebiasaan orang. Oh orang tuh suka nonton ini itu dan sebagainya melalui data yang ada di YouTube. Jadi melalui data itu kita bisa memahami kebiasaan orang, bagaimana mereka nonton, dan itu kan nanti akan ada datanya, misalnya detik keberapa dia nonton sampai keberapa misalnya gitu. Jadi kita ketika membuat klip itu dengan tempo yang pas gitu ya, tidak kepanjangan maupun tidak kependekan gitu. Dan pahami selera orang, karena kadang kan kita kalau memilih niche atau topik tertentu yang mau difokuskan kepada kita itu kan harus sesuai dengan audiennya. Kita misalnya audien Indonesia itu suka apa, ya kita bisa menyesuaikan kontennya apa gitu. Jangan kemudian memilih tema-tema niche yang terlalu jauh dengan selera audien misalnya di YouTube seperti itu. Misalnya konten hiburan tuh banyak di klip orang tapi kompetisinya juga tinggi. Misalnya kalau konten untuk finansial itu peminatnya rendah tapi juga kompetisinya atau si yang Clipper untuk finansial juga rendah kayak gitu. Jadi di satu sisi teman-teman harus memperhatikan hal-hal seperti itu kayak gitu, dan harus belajar memahami data, algoritma dan sebagainya yang ada di YouTube. Dan algoritma itu relatif berubah terus. Kadang ada waktu-waktu tertentu tiba-tiba views-nya jeblok dan sebagainya. Ya biasanya sih ada perubahan atau apa. Tapi kayak gitu tuh secara instinktif kita akan paham kayak gitu. Nah, itu dulu dari saya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Sampai ketemu lagi Sobat Layoff. Halo Sobat Layoff.